Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Alator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang cukup serius dan sangat meresahkan para peternak di wilayah Tulung Agung, Jawa Timur, yang berjudul kematian seekor sapi yang diduga diracun telah menjadi topik hangat di kalangan para peternak. Mengapa kasus ini begitu menarik perhatian dan apa dampaknya bagi para peternak? Di video kali ini kita akan melihat lebih dalam tentang kasus ini. Mengapa penting bagi kita semua, terutama bagi para peternak, dan bagaimana kita bisa bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik untuk mencegah hal ini agar tidak terjadi kembali. Mari kita saksikan video bersama-sama. Para peternak sapi di Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, diresahkan dengan kasus kematian sapi yang tidak wajar sejak sebulan terakhir ini. Hingga saat ini terdapat 8 ekor sapi milik warga yang mati mendadak. Sapi tersebut ditemukan mati di kandang saat pagi hari. Warga menduga sapi tersebut mati karena diracun. Dugaan tersebut berawal dari kondisi sapi yang sehat tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan terjatuh. Tak lama kemudian sapi langsung mati. Mereka membantah sapi tersebut mati karena penyakit tertentu, lantaran dari jumlah sapi yang ada di kandang hanya 1 ekor yang mati, sedangkan sisanya masih sehat. Dari video tersebut, peternakan di Tulungagung, sapi bukan hanya sekedar hewan ternak. Sapi merupakan sumber penghidupan utama. Dari sapi-sapi inilah mereka mendapatkan pendapatan melalui penjualan daging atau susu yang menjadi roda penggerak ekonomi keluarga bagi peternak. Kematian sapi akibat keracunan tentu saja menjadi pukulan berat bagi mereka. Bukan hanya kehilangan ternak yang berharga, tapi juga munculnya pertanyaan besar. Apakah ini sebuah kejahatan yang disengaja atau kemungkinan sapi ini memang sudah sakit sebelum kematiannya? Kematian seekor sapi akibat dugaan peracunan ini tidak bisa dianggap enteng sebagai upaya untuk memastikan bahwa hal ini diusut secara menyeluruh. Ada beberapa pihak yang harus terlibat secara aktif. Yang pertama yaitu ada pemerintah daerah yang berperan besar dalam menyelidiki penyebab kematian sapi ini. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret seperti melakukan inspeksi lapangan, mengumpulkan data-data yang relevan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti pihak kesehatan hewan dan penegak hukum untuk menyusun laporan yang lengkap penyebab kematian sapi. Harus diungkap secara jelas. Apakah benar ada unsur peracunan atau ada penyebab lain seperti penyakit yang tidak terdeteksi sebelumnya. Oke, selain pemerintah, pihak kepolisian juga memiliki peran penting. Mereka bertugas menyelidiki aspek hukum dari kejadian ini. Jika benar terbukti ada unsur kesengajaan dalam kasus ini, polisi harus bisa mengidentifikasi pelakunya dan memastikan bahwa tindakan hukum yang tepat untuk diambil. Bagi peternak yang telah dirugikan, keadilan adalah hal yang utama. Mereka tentu ingin kepastian bahwa sapi yang mereka pelihara dengan susah payah tidak menjadi korban tindakan kriminal yang merugikan. Dalam kasus ini sangat penting bahwa aparat penegak hukum bekerja dengan cepat dan profesional untuk mengusut tuntas kasus ini demi mencegah keresahan yang semakin luas di kalangan peternak di Tulungagung. Selain pemerintah dan kepolisian, kelompok peternak lain atau angkat misi
dan penelitian dari universitas atau lembaga riset juga bisa berperan penting dalam mengungkapkan misteri di balik kematian sapi ini. Pada ahli di bidang kesehatan hewan atau bidang terkait lainnya dapat membantu menganalisis penyebab kematian ternak. Mereka bisa mengambil sampel dari tubuh sapi yang mati, tanah di sekitar kandang, atau bahkan makanan dan air yang telah dikonsumsi oleh sapi tersebut untuk kemudian dianalisis di laboratorium. Dari sini kita bisa mendapatkan hasil ilmiah yang akurat yang dapat membantu penyelidikan lebih lanjut. Keberadaan akademisi dan kasus ini sangat membantu dalam penyediaan perspektif yang objektif dan berbasis data ilmiah. Oke, selain itu juga ada media sosial. Jadi peran media sosial juga tidak bisa diabaikan dalam menyebarkan informasi terkait kasus ini. Seperti sekarang, informasi dengan cepat dapat tersebar melalui berbagai platform media sosial. Dengan adanya kasus kematian sapi yang diduga diracun ini, media sosial berfungsi sebagai alat untuk memperingatkan peternak lainnya agar lebih waspada. Informasi seperti ini bisa membantu peternak lain untuk segera melakukan tindakan preventif, seperti memperketat keamanan di sekitar peternak mereka. Selain itu, media sosial juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mobilitas dukungan dari masyarakat luas, baik untuk memberikan simpati pada peternak yang terdampak maupun untuk mendesak pihak berwenang agar segera menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Nah, sekarang ini merupakan gambaran pentahelik dari suatu kasus sapi yang diduga diracun, yang mana yang mana pertama kali muncul konflik itu terdapat pada peternak lokal yang eh, yang terlibat dalam peracunan oleh pelaku yang tidak jelas. Kemudian ada pemerintah desa, yang mana pemerintah desa ini akan menyebarkan suatu isu yang masuk ke komplek peternak lain, pihak kepolisian, dinas peternakan maupun wartawan. Oke, sekarang mari kita tinjau lebih jauh bagaimana stabilitas sosial bagi pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama, bagi peternak di Tulungagung, kestabilan mereka jelas sangat terganggu. Kematian ternak yang mendadak, apalagi dengan dugaan peracunan ini, sangat mengancam sumber penghidupan mereka. Sapi adalah aset ekonomi utama bagi mereka, dan kehilangan satu ekor saja itu dapat memberikan dampak yang signifikan pada kondisi finansial keluarga peternak. Oke, di sisi lain, jika kita melihat dari perspektif pelaku yang diduga melakukan tindakan peracunan, kestabilan sosial mereka relatif lebih terjaga. Mengapa? Karena tindakan yang direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun hal ini sangat merugikan pihak peternak, perlu dicatat bahwa tindakan ini bisa jadi merupakan langkah rasional dari pelaku, mungkin demi keuntungan pribadi atau alasan lainnya. Untuk selanjutnya itu aparat penegak hukum yang bertugas menyelidiki kasus ini juga memiliki kestabilan yang relatif karena mereka berfungsi dalam sistem yang formal, di mana mereka wajib menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan keadilan. Dalam hal ini, kestabilan mereka bergantung pada bagaimana mereka menavigasi aturan hukum yang ada tanpa memandang hubungan personal antara peternak dan juga pelaku.
Dan yang terakhir yaitu masyarakat sekitar dan komunitas peternak yang memiliki kestabilan yang relatif meskipun mungkin mereka tidak secara langsung terdampak oleh kejadian ini. Mereka tetap merasakan keresahan, terutama terkait dengan keamanan di wilayah mereka. Ketika ada kasus kriminal yang menyasar ternak, hal ini bisa menjadi ancaman bagi eh, ketertiban umum dan masyarakat tentu memiliki kepentingan kolektif untuk menjaga agar daerah mereka supaya lebih aman dan terbebas dari isu-isu tersebut. Jadi, lalu apa solusi yang bisa kita tawarkan untuk mencegah kejadian seperti ini agar tidak terulang? Salah satu langkah pertama adalah meningkatkan pengetahuan peternak tentang bagaimana cara mencegah dan mengenai keracunan ternak. Penelitian dan penyuluhan sangat penting untuk memberikan informasi yang up to date kepada para peternak tentang gejala-gejala keracunan, cara merawat ternak yang lebih baik, dan tindakan yang harus diambil jika terjadi kasus yang serupa. Selain itu, penggunaan teknologi keamanan juga perlu ditingkatkan. Misal, peternak dapat menggunakan CCTV, alat deteksi racun, atau bahkan membangun pagar yang lebih aman agar ternak ini terlindungi. Penting juga untuk membentuk kelompok peternak yang lebih solid, di mana mereka bisa saling bekerja sama, dan berbagi informasi tentang cara-cara menjaga keamanan ternak. Dengan adanya kelompok seperti ini, peternak dapat saling bantu dan menghadapi masalah-masalah seperti keracunan ternak. Kolaborasi dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan juga pemerintah juga sangat penting agar peternak dapat berlindung dan lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para peternak bisa lebih tenang dan tidak terlalu khawatir akan kehilangnya ternak mereka. Unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus. Yang pertama, pengetahuan tentang peternakan. Peternak memiliki pengetahuan khusus tentang bagaimana cara merawat, memberi makan, dan menjaga kesehatan ternak dalam kasus ini. Peternak juga memahami bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda terjadinya keracunan pada sapi. Oke, yang kedua ada alat dan teknologi peternakan. Alat-alat sederhana hingga modern digunakan untuk merawat ternak, mulai dari kandang, alat pemberi makan, hingga mungkin menggunakan vaksinasi atau sistem keamanan untuk melindungi ternak. Ketika sistem keamanan dalam kasus ini, peternak mungkin harus meningkatkan teknologi keamanan seperti pagar pengawasan atau anjing penjaga mungkin untuk melindungi ternaknya dari potensi peracunan atau ancaman lainnya. Dan keempat, perdagangan ternak. Sapi yang dipelihara biasanya diperjualbelikan pasar atau digunakan untuk produksi susu atau daging itu mencapai kerugian yang diakibatkan oleh pelaku yang tidak jelas itu. Yang ketujuh, hubungan dengan otoritas. Yang kelima, hubungan dengan otoritas. Peternak perlu berinteraksi dengan pemerintah lokal atau aparat hukum untuk melakukan kasus keracunan ini. Hubungan antara peternak dengan lembaga-lembaga resmi sangat penting dalam upaya mencari perlindungan hukum dan menyelesaikan masalah. Keterlibatan keluarga dan peternakan. Peternakan biasanya merupakan usaha keluarga di mana semua anggota keluarga itu terlibat dalam perawatan dan pengelolaan ternak. Ancaman pada ternak juga dapat mengaruhi kesejahteraan seluruh keluarga. Oke, pada akhirnya melalui kolaborasi antara peternak, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat,
kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka, peternak dan ternak mereka. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video yang saya buat sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.